Halo, perkenalkan nama saya Rian Aditya Nugraha. Saya merupakan siswa dari Pacman ADS Batch 13. Artikel ini merupakan tugas akhir dari Project Probability atau Introduction to Probability. Exploring Factor Affecting of Life Expectancy. Data set ini saya dapatkan dari Kaggle, yang dimana mengcover 179 negara dari tahun 2000 sampai dengan 2015, yang dimana terdapat 21 kolom dan 2864 baris. Yang pertama itu ada country, region, year, sampai dengan economy status develop dan life expectancy. Objektif yang saya tuju pada artikel ini atau pada project ini yaitu yang pertama trend dan average life expectancy over the year for developing and developed country. Yang kedua tuh proporsi dari negara maju dan negara berkembang untuk life expectancy-nya atau harapan hidupnya. Yang ketiga itu ingin melihat harapan hidup antara region. Yang keempat itu harapan hidup di negara mana sih yang tinggi dan harapan hidup di negara mana sih yang rendah. Yang kelima tuh korelasi antara harapan hidup dan konsumsi alkohol. Yang keenam itu penyakit apa sih yang berimpact lebih besar dengan harapan hidup. Yang ketujuh itu apakah BMI atau Body Mass Index atau berat badan itu berpengaruh terhadap harapan hidup. Yang ke-8 itu kita ingin melihat korelasi apa sih yang bersinggungan paling kuat dengan harapan hidup ini. Yang ke-9 itu apakah level of education atau schooling mempunyai impact yang lumayan signifikan pada harapan hidup di beberapa negara atau tidak. Kita masuk ke analisanya. Yang pertama, what is the trend in average life expectancy over the year for developing and developed country? Dari hasil analisis dan visualisasi yang telah kita buat, kita bisa melihat bahwa trennya tuh mengalami kenaikan dari tahun 2000 ke 2015, baik negara berkembang dan negara maju. Yang dimana negara berkembang itu mempunyai kenaikan rata-rata dari sekitar 63 sampai 69 dengan rata-rata 66,34 tahun. Lalu untuk negara maju itu 76 ke 80, yang dimana rata-ratanya itu 78,5. Ini mengindikasikan bahwa kesehatan itu meningkat, jadi harapan hidupnya juga meningkat. Kedua, what is the proportion of developing countries to developed countries? Setelah dilihat, ternyata developing country itu lebih banyak, sebanyak 142 atau sekitar 79,3% lebih banyak dari developed country yang 20,7%. Ketiga, how does the life expectancy vary across region? Setelah kita lihat, ternyata Afrika itu paling rendah dan paling tinggi itu ada di Eropa. Setelah dijabarkan, kita bisa melihat ternyata Asia itu maksnya 83,8, sedangkan Eropa itu 83,2. Sedangkan Afrika sangat rendah sekali, ada di 39,4. Keempat, which country demonstrate the highest and lowest average life expectancy? Setelah dilakukan analisis, ternyata Jepang memiliki harapan hidup yang paling tinggi, yaitu 82,4, dan ternyata Lesotho ada di 45,6. Setelah kita melihat analisis singkat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa negara maju itu masuk top 10 dengan harapan hidup yang tinggi. Sedangkan di top 10 list life expectancy ternyata rata-rata ada di benua Afrika.
Yang kelima, what is the relationship between life expectancy and alcohol consumption? Setelah dilakukan analisis dan visualisasi, ternyata memiliki impact yang kecil, hanya 15,9% variation in life expectancy can be explained by alcohol consumption. Lalu, how does the presence of disease impact of life expectancy? Ternyata setelah kita lihat, polio itu yang paling tinggi dengan angka 0,641, diikuti dengan diphtheria 0,628, dan yang terakhir itu measles atau campak di 0,49. Lalu diikuti dengan hepatitis B yang paling rendah yaitu 0,4. Lalu ada what is the average life expectancy for different BMI kategori. Setelah kita lihat ternyata BMI di atas 25 itu paling besar rata-ratanya di angka 73,9 atau 74 tahun. Lalu which variables show a strong correlation with life expectancy? Setelah dilakukan analisis dan visualisasi, kita bisa melihat ternyata schooling itu paling pertama yang sangat berpengaruh dengan harapan hidup. Kedua itu polio dan diikuti oleh yang lainnya. Lalu yang terakhir tuh, does the level of education have a significant impact of the life expectancy? Setelah dilakukan analisis dan hipotesis, ternyata kita bisa melihat bahwa pendidikan itu memiliki peran yang sangat krusial dalam harapan hidup, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga harapan hidupnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.